Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktarin Adi Setiawan, NIM 23010200001. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta memaparkan tentang nilai-nilai dasar Pancasila sebagai nilai fundamental negara Indonesia, serta nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Baik, langsung saja yang pertama. Nilai-nilai dasar Pancasila sebagai nilai fundamental negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, namun tidak semudah itu diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai Pancasila secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan moral bangsa. Dengan kata lain, Pancasila milik khas negara Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan Undang-Undang Negara tahun 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yang mana pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal tersebut terkandung pada sila ketiga. Yang kedua, pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mewujudkan dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut terkandung dalam sila kelima. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Tersebut terkandung dalam sila keempat. Dan yang keempat, pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut terkandung ke dalam sila yang kedua. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung juga konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, dasar pembukaan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara Indonesia, dan berkedaulatan rakyat atas asas kerohanian negara Pancasila. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum nilai dasar yang fundamental dalam hukum, mempunyai hakikat dasar dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah. Dalam pengertian seperti itulah maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Pandangan mengenai hubungan antara manusia dan masyarakat merupakan falsafah kehidupan masyarakat yang memberi corak dan warna bagi kehidupan masyarakat. Pancasila memandang bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai jika ditumbuh kembangkan hubungan yang serasi,
antara manusia dengan masyarakat, serta hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila memahami nilai-nilai dan sila-sila Pancasila, akan terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antar hubungan tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan vertikal. Ialah suatu hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai penjelmaan dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hubungannya dengan itu, manusia memiliki kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, hubungan horizontal. Ialah hubungan manusia dengan sesamanya, baik dalam fungsinya sebagai warga masyarakat, warga bangsa maupun warga negara. Hubungan itu melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang. Dan yang ketiga, hubungan alamiah, yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar yang meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam dengan kekayaannya. Seluruh alam dengan segala isinya ialah untuk kebutuhan manusia. Manusia berkewajiban untuk melestarikan karena alam mengalami penyusutan, sedangkan manusia terus bertambah. Oleh karena itu, memelihara kelestarian alam merupakan kewajiban manusia, sedangkan hak yang diterima manusia dari alam sudah tidak terhingga banyaknya. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.